Welcome to my channel. Kemarin juga saya sempat melakukan sebuah survei kecil-kecilan, Bapak Ibu. Saya sempat menanyakan ke beberapa, saya linki ke beberapa grup guru, kemudian ya melakukan survei kecil-kecilan untuk menanyakan kira-kira pembelajaran matematika yang Bapak Ibu lakukan selama masa pandemi itu seperti apa. Saya ingin sekali tahu sih bagaimana sih matematika itu diajarkan oleh Bapak Ibu. Saya sering melihat di grup WhatsApp, melihat di Facebook, banyak yang sharing ya cara mengajar matematika, tapi saya juga coba untuk menanyakan ke beberapa guru. Jadi yang ikut survei ini ada alhamdulillah lumayan banyak yang merespon kemarin, tapi saya merangkum beberapa di sini ya, jawaban-jawaban dari Bapak Ibu guru. Jadi dari beberapa guru di sini saya coba merangkum beberapa caranya di sini. Pertanyaan yang saya ajukan yang pertama itu bagaimana mengajar matematika selama masa pandemi. Ya, jadi respon yang pertama ada yang mengatakan bahwa ya mereka masih menggunakan buku cetak. Anak-anak diminta membaca buku cetaknya, kemudian mengerjakan soal-soal yang ada di situ. Seperti itu cara pembelajaran. Ada yang secara seperti itu. Kemudian tentu ada juga yang melakukan pembelajaran secara daring ya, walaupun mungkin dengan berbagai keterbatasan. Jadi di sini saya rangkum ada yang menggunakan Zoom, ada yang menggunakan Visits, ada yang menggunakan Google Form, menggunakan Microsoft Word, dan sebagainya. Banyak. Kemudian ada juga yang seperti Pak Angga tadi, jadi membuat dan mengirimkan video penjelasannya kepada siswa via WhatsApp. Jadi ada juga yang melakukan itu. Kemudian ada juga yang memanfaatkan YouTube, jadi beberapa video-video yang ada di YouTube. Kemudian ada juga yang mereka membuat video, kemudian diupload di YouTube. Jadi siswa-siswanya tinggal mengakses YouTube saja untuk melihat penjelasan pembelajaran itu. Jadi memudahkan siswa untuk mengakses. Kemudian ada juga yang memberikan soal sampai puluhan Bapak Ibu kepada siswa. Jadi taruh soalnya mungkin di Microsoft Word ya, taruh di Word, kemudian disuruh siswanya untuk mengerjakan sampai puluhan soal. Ada yang seperti itu, ada yang menjawab seperti itu. Kemudian ya ada juga yang memanfaatkan pembelajaran di TVRI seperti itu. Ini beberapa jawaban dari Bapak Ibu yang lain yang menurut saya menarik ya, beberapa hampir sama. Kemudian pertanyaan kedua yang saya ajukan, seperti apa sih tugas yang diberikan selama masa pandemi? Nah, tugas matematikanya itu kayak apa sih yang diberikan? Apakah hanya sekedar memberikan soal-soal saja, ataukah mencoba alternatif lain agar siswa tetap bereksplorasi? Nah, di sini juga saya coba merangkum beberapa yang sudah dilakukan oleh guru yang menarik. Yang pertama itu ada yang pernah memberikan soalnya di topik pengumpulan dan penyajian data, ada yang meminta siswanya ini untuk mengambil data tinggi badan setiap anggota keluarganya. Nah, setelah mengambil data itu, kemudian disajikan datanya dengan diagram batang atau dengan diagram apapun yang sesuai. Jadi ini salah satu tugas yang diberikan oleh guru. Kemudian ada juga di materi sepertinya pengukuran waktu ya, dia tidak menjelaskan materinya apa. Jadi membuat jam analog dari kardus atau piring dan mengamati cara membaca jamnya. Nah, itu juga salah satu tugas yang pernah diberikan oleh guru. Kemudian ada juga yang meminta siswa untuk membuat kalender harian, kemudian membuat kalender mingguan, tahunan, ya untuk membuat diary sepertinya katanya. Jadi membuat diary untuk siswa. Kemudian ternyata ada juga yang masih menggunakan soal-soal yang ada di buku tematik. Jadi tugas-tugas yang diberikan itu yang ada di buku tematik saja. Nah, ada juga yang seperti itu Bapak Ibu. Kemudian ada juga yang memberikan games, memberikan tantangan dan tugas dari Quizizz. Nah, ini juga banyak yang menjawab ini kemarin, memanfaatkan Quizizz untuk memberikan tugas ke siswanya. Kemudian ada juga yang mereka membuat soal di Google Form dan dikirimkan kepada siswa. Jadi sebenarnya dia tidak spesifik menjelaskan tugasnya apa, jadi lebih ke memberikan soal ya kepada siswa. Kemudian
Kemudian ada juga yang, nah ini menarik nih Bapak Ibu. Jadi ada yang menggunakan konteks pandemi. Nah, dia menggunakan konteks pandemi untuk pembelajaran siswanya di kelas. Jadi membuat hand sanitizer, kemudian membuat masker, membuat desinfektan. Nah, itu salah satu aktivitas yang diberikan kepada siswanya. Jadi memanfaatkan situasi sekarang ya sebagai konteks pembelajaran itu bagus sekali Bapak Ibu. Kemudian ada juga yang mengamati benda yang ada di sekitarnya. Nah, benda-benda yang ada di sekitar, kemudian mereka mencoba untuk mengamati bentuk dan ukuran. Nah, seperti itu. Nah, ini beberapa jawaban dari guru-guru yang kemarin mengikuti survei. Ada memang beberapa yang hampir sama jawabannya, tapi ada juga yang seperti yang saya tampilkan di sini, beberapa juga saya rasa cukup menarik proyek yang diberikan ya. Jadi tidak hanya sekedar menjelaskan materi, kemudian memberikan soal, tetapi juga memfasilitasi siswa dengan aktivitas-aktivitas lain yang lebih ke implementasi konsep matematika. Nah, selama pembelajaran di rumah atau learning from home ini, tentu guru dan siswa, bukan cuma guru dan siswa saja ya Bapak Ibu yang terlibat dalam dalam pembelajaran ini, tetapi juga peran orang tua itu sangat penting karena kita tahu bahwa orang tua itu adalah yang saat ini bisa berinteraksi langsung dengan siswa ya, dan tentu orang tua punya kesempatan untuk bisa membantu siswa untuk melakukan pembelajaran mengikuti proses pembelajaran di rumah. Jadi guru itu orang tua itu sebagai semacam penghubung ya antara guru dengan siswa untuk memudahkan proses pembelajaran yang berlangsung di rumah seperti itu. Jadi peran orang tua ini cukup penting, walaupun tentu kita tahu ya banyak sekali keterbatasan yang juga dimiliki oleh orang tua. Ada yang mungkin belum melek teknologi, kemudian mungkin juga ada yang harus bekerja sehingga tidak bisa betul-betul full untuk menemani siswanya belajar, atau bahkan banyak juga yang karena ini matematika, banyak juga yang kesulitan untuk mengajarkan konsep tertentu yang ada di mata pelajaran matematika ini. Itu juga menjadi tantangan untuk orang tua juga gitu. Dan orang tua mestinya sadar ya bahwa tugas guru itu juga tentu tidak mudah sekali ya. Nah, ya jadi untuk pembelajaran matematika di rumah, dimanapun sih sebenarnya ya Bapak Ibu, ketika kita melakukan pembelajaran matematika, yang harus memang kita tanamkan adalah bahwa ketika kita belajar matematika atau ketika siswa kita belajar matematika, satu-satunya cara untuk kita bisa belajar dan untuk memahami matematika adalah dengan melakukan matematika. Nah, itu kunci yang penting sekali untuk pembelajaran matematika. Jadi, ini menurut Paul Halmos ya. Jadi, kalau kamu mau belajar matematika, kamu harus melakukan matematika. Dan harapannya kita sebenarnya adalah, walaupun nanti siswa belajar di rumah, siswa tetap bisa mengeksplorasi aktivitas-aktivitas yang bisa mendukung mereka melakukan matematika. Jadi mereka tetap belajar matematika, tidak hanya mendengarkan konsep, mendengarkan penjelasan dari Bapak Ibu, tetapi juga mereka bisa bereksplorasi, tetap bisa bereksplorasi selama mereka belajar di rumah. Nah, jadi harapannya adalah walaupun pembelajaran matematika itu kita lakukan di rumah, tetapi sebisa mungkin kita tetap membuat matematika itu bermakna bagi siswa. Jadi sebisa mungkin matematika itu tetap siswa tetap bisa melakukan matematikanya, doing the mathematics. Jadi tetap bermakna. Harapan kita tuh itu. Dan untuk membuat pembelajaran itu menjadi bermakna, apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu? Tentu eksplorasi, kemudian investigasi, itu penting bagi siswa. Jadi itu yang perlu menjadi pegangan kita sama-sama, bahwa gimana ya caranya sebisa mungkin kita memfasilitasi siswa untuk tetap melakukan eksplorasi, untuk tetap melakukan investigasi dalam pembelajaran matematika walaupun mereka di rumah. Dan ini memang tantangan sekali untuk Bapak Ibu, karena tentu kita tidak berinteraksi langsung dengan siswa, tapi sebisa mungkin kita memfasilitasi eksplorasi matematika itu untuk siswa kita selama di rumah.
Jadi harapannya adalah pembelajaran matematika itu selama kita ada di rumah itu tidak hanya sekedar kita memberikan materi, kemudian kita sekedar menjelaskan konsep, kemudian memberikan soal, bahkan ada yang sampai memberikan puluhan soal kepada siswa ya, kemudian dikerjakan dan melakukan ujian. Tapi harapannya adalah ketika mereka belajar matematika, perlu juga kita selingi dengan aktivitas-aktivitas atau proyek matematika yang eksploratif. Dan ini menjadi bahasan kita hari ini, bahwa selain kita memberikan materi, selain kita memberikan soal, selain kita memberikan ujian, harapannya kita juga bisa menghadirkan proyek-proyek yang eksploratif untuk siswa kita. Nah, ini yang saya sebut sebagai mathematics project at home. Jadi, anak-anak melakukan proyek matematika selama mereka di rumah. Jadi, ini bentuk eksplorasi-eksplorasi yang harapannya nanti juga bisa membantu siswa melihat kebermanfaatan matematika selama mereka di rumah. Nah, bagaimana sih kita menyusun proyek matematika selama kita di rumah? Nah, untuk menyusun proyek matematika di rumah, Bapak Ibu tentu bisa mengembangkan dari ide yang Bapak Ibu miliki. Yang pertama, jadi mungkin Bapak Ibu bisa punya ide apa yang bisa dieksplorasi oleh siswa selama mereka di rumah. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu juga bisa menggunakan sumber yang ada di sekitar siswa. Jadi menggunakan apa yang ada di sekitar siswa, karena tentu kan kita tidak bisa kita harus tetap social distancing, kita harus tetap menjaga jarak, tidak keluar untuk sesuatu yang tidak penting. Jadi harapannya kita bisa menggunakan apa yang ada di sekitar siswa atau apa yang ada di rumah mungkin atau di lingkungan siswa, itu bisa kita gunakan. Kemudian mungkin juga bisa dengan situasi yang saat ini itu juga bisa kita manfaatkan gitu. Bukan berarti kita mensyukuri situasi ini ya, tapi ya kita mencoba untuk apapun kondisi kita saat ini, kita bisa semaksimal mungkin tetap melakukan yang terbaik. Jadi kita bisa menggunakan sumber yang ada di sekitar siswa. Kemudian yang ketiga, kita bisa menggunakan berbagai macam online resources. Jadi sumber-sumber yang disajikan di internet itu banyak sekali Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mencari mathematics project, itu banyak sekali yang bisa Bapak Ibu jadikan sebagai ide untuk bisa dilakukan oleh siswa. Tinggal nanti melihat apakah proyek tersebut memungkinkan untuk dilakukan oleh siswa kita, tidak membuat siswa kita terlalu kesulitan mungkin untuk mungkin mencari bahannya atau mungkin mengakses aktivitas tersebut gitu. Nah, kita tinggal melihat hal tersebut, gitu, melihat kondisi siswa kita. Nah, banyak sekali online resources yang bahkan di masa pandemik ini itu banyak sekali yang tadinya mereka menutup akses, jadi hanya akses yang berlangganan. Karena situasi COVID ini, mereka membuka akses yang seluas-luasnya untuk guru, untuk siswa, untuk bisa mengakses sumber-sumber tersebut untuk belajar. Jadi untuk mendukung pembelajaran di rumah. Kemudian, yang paling penting lagi adalah kita melibatkan orang tua. Mungkin bisa dengan bersama orang tua menyusun aktivitasnya, atau orang tua membantu siswa untuk melaksanakan aktivitas itu di rumah atau melaksanakan proyek tersebut. Seperti itu. Nah, jadi harapan kita adalah kita mengajak siswa untuk mengeksplorasi matematika. Tujuannya apa? Untuk memotivasi siswa kita untuk melihat matematika itu ternyata ada loh di sekitar saya. Oh, ternyata saya bisa loh melakukan matematika. Saya bisa menemukan matematika dimanapun. Jadi harapan kita adalah itu. Jadi tidak hanya sekedar siswa tahu belajar tentang materi saja, tetapi dengan berada di rumah mereka bisa mengeksplorasi banyak hal lagi gitu, tentang matematika lewat proyek-proyek matematika yang Bapak Ibu berikan kepada siswa. Nah, seperti apa sih proyek yang bisa kita berikan kepada siswa? Nah, banyak sekali sebenarnya Bapak Ibu proyek matematika yang bisa Bapak Ibu berikan kepada siswa. Nah, yang pertama bisa dalam bentuk real life problems atau masalah kehidupan sehari-hari. Nah, itu bisa. Kemudian bisa juga berupa open-ended problem proyeknya. Kemudian bisa juga berupa
games atau challenge. Mungkin dengan Bapak Ibu memberikan games atau challenge, kemudian proyeknya adalah menyelesaikan itu, atau mungkin games atau challenge itu dibuat sendiri oleh siswa. Nah, itu juga bisa seperti itu untuk proyek matematikanya mereka. Kemudian, boleh juga dalam bentuk statistis. Mungkin untuk tahu tentang STEM, jadi STEM itu adalah singkatan dari Science, Technology, Engineering, sama Mathematics. Jadi pengintegrasian pembelajaran di mana aktivitas pembelajarannya itu mengintegrasikan 4 topik tadi. Jadi Science, Technology, Engineering, sama Mathematics-nya. Jadi satu aktivitas menggabungkan 4 topik. Nah, enaknya di SD itu kan adalah Bapak Ibu mengajarkan tematik. Dan STEM ini bisa menjadi satu alternatif menarik untuk menjadikannya sebagai proyek matematika siswa. Bahkan tidak hanya matematika yang bisa dieksplor, tapi bisa juga sainsnya yang dieksplor, bisa juga teknologinya, bisa juga engineering. Engineering di sini bukan berarti anak-anak belajar teknik ya, tapi di sini adalah bagaimana mereka mendesain sesuatu. Kemudian proyek matematikanya bisa berupa apa lagi? Nah, yang kelima ini bisa berupa Mathematics Art Project atau proyek matematika yang dihubungkan dengan seni. Nah, ini juga menarik untuk siswa. Kemudian proyek seperti apa lagi yang bisa kita berikan? Nah, bisa juga proyek yang melibatkan teknologi. Kalau ini mungkin untuk yang bisa mengakses teknologinya ya. Mungkin kalau kita berada di daerah yang mungkin siswa kita sulit untuk mengakses, atau mungkin pun di daerah yang mudah mengakses seperti internet, tapi anak-anak belum belajar teknologi tertentu, nah mungkin bisa dikesampingkan, tapi kapan-kapan juga bisa diajarkan kepada siswa. Nah, ini beberapa contoh alternatif proyek yang Bapak Ibu bisa berikan kepada siswa. Bentuk umumnya seperti ini, nanti aktivitasnya seperti apa, kita akan lihat selanjutnya Bapak Ibu. Baik, sampai di sini Mbak Muti mau sesi pertanyaannya di akhir aja, atau saya boleh melempar pertanyaan dulu, melempar kesempatan untuk bertanya? Silahkan Mbak Umi, boleh? Sampai di sini Bapak Ibu, apakah ada yang ingin bertanya? Mbak Umi, pinjam sebentar. Ya. Bapak Ibu mohon untuk yang belum aktif videonya untuk diaktifkan ya. Ada Pak Dubika, Teresia, Bu Nurlianingsih, Bu Mintarsih, Pak Muhyiddin, Pak Asep, Pak Andi, mohon diaktifkan videonya. Oke, baik. Sampai di sini, apakah ada yang ingin bertanya, Bapak Ibu? Oke, baik. Kalau tidak ada yang ingin bertanya, saya boleh melanjutkan ya. Baik. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini beberapa proyek yang bisa Bapak Ibu berikan kepada siswa ya selama masa di rumah. Jadi harapannya kita tetap bisa memberikan eksplorasi yang menarik juga untuk siswa. Nah, di sini saya sajikan beberapa contoh aktivitas yang harapannya nanti mungkin bisa Bapak Ibu gunakan selama pembelajaran Bapak Ibu di rumah, atau mungkin nanti bisa memodifikasi aktivitas ini. Setidaknya ini bisa menjadi membuka ide-ide Bapak Ibu untuk mencoba menciptakan aktivitas semacam ini. Nah, yang pertama saya punya sebuah aktivitas yang saya sebut sebagai lemonade. Jadi aktivitasnya ini adalah kira-kira apa nih Bapak Ibu aktivitasnya kalau Bapak Ibu lihat. Nah, di sini aktivitasnya adalah kita akan mencoba, jadi aktivitasnya adalah kita meminta siswa untuk mencampurkan air dengan sirup atau larutan apapun ya, dengan perbandingan komposisi yang berbeda-beda. Nah, jadi proyek ini bisa siswa lakukan. Mungkin konteksnya bisa, kalau pas kamu buka puasa, kamu kan minum sirup, tentu kamu harus campur dengan air. Nah, perbandingan berapa yang akan kamu gunakan, berapa banyak airnya, kemudian berapa banyak sirup yang kamu gunakan. Nah, itu konteks, itu proyek yang bisa siswa lakukan di rumah. Nah, seperti apa? Jadi mungkin guru bisa menyiapkan menyiapkan worksheet, kemudian di situ ada beberapa perbandingan
yang diberikan ya, misalkan campurannya air mungkin sekitar misalkan air 300 ml, kemudian kamu mencampurkan dengan 200 ml sirup misalkan, kemudian ada campuran yang lain. Nah, kira-kira di awal mereka bisa mencoba untuk membandingkan dua macam campuran itu. Nah, misalkan campuran yang pertama itu airnya itu sebanyak misalkan 300 ml. Kemudian sirupnya yang dicampurkan adalah 200 ml. Misalkan seperti itu. Kemudian nanti ada campuran yang kedua lagi, misalkan campurannya adalah 200 ml air dicampurkan dengan 100 ml sirup, misalkan seperti itu. Nah, kemudian nanti di sini siswa membandingkan kira-kira dari dua campuran tadi, itu kira-kira yang mana yang memiliki rasa yang lebih kuat, atau mungkin yang memiliki warna yang lebih pekat, itu yang mana. Nah, mereka bisa membandingkan, mengeksplorasi hal tersebut. Nah, Bapak Ibu bisa menyediakan, misalkan beberapa tadi ya, 500 air dengan 200, 300 air dengan 200 sirup, dibandingkan dengan 200 ml air dengan 100 ml sirup. Kemudian ada perbandingan yang lain, lagi, misalkan 600 mili airnya, kemudian 100 mili sirupnya dibandingkan dengan yang 300 mili air dan 200 mili sirupnya itu seperti apa. Nah, mereka mengeksplorasi hal tersebut. Dan konsep apa kira-kira yang mereka gunakan di sini, Bapak Ibu? Nah, di sini mereka kan menggunakan konsep pecahan dan perbandingan ya. Jadi, tapi mereka melakukan eksplorasi itu sendiri. Kemudian menuliskan jawabannya. Nah, bisa Bapak Ibu nanti sediakan worksheet atau meminta juga siswa nanti, coba kamu bikin campuran sendiri. Dan kira-kira menurutmu campuran yang menurut kamu paling pas untuk air dengan sirup itu berapa perbandingannya kira-kira. Nah, aktivitas seperti itu bisa kita berikan kepada siswa. Nanti, nah di sini juga mereka bisa melibatkan orang tua ya. Tentu kalau ada orang tua, proses diskusi ketika mereka mengeksplorasi itu akan jauh lebih menarik. Nah, di sini nanti setelah siswa mengeksplorasi, kemudian nanti boleh diskusinya dilakukan via WhatsApp atau mungkin dilakukan nanti dilakukan diskusi secara online dan juga boleh ketika mereka melakukan campuran ini. Nah, kemudian untuk takarannya sendiri itu nanti silahkan boleh menggunakan mili, kemudian mungkin boleh menggunakan sendok. Yang jelas mereka jelas alat ukur yang mereka gunakan apa, sehingga nanti ketika proses diskusinya itu nanti bisa menjadi lebih menarik. Mungkin bisa kita tambahkan dengan tantangan yang berikutnya, misalkan, nah kalau kamu misalkan kamu sudah menentukan untuk campuran yang saya mau adalah saya akan mencampur misalkan campuran yang sesuai adalah 300 ml air dan 200 ml sirup, misalkan seperti itu. Nah, kalau itu untuk 1 gelas. Nah, bagaimana kalau kamu akan membuat 5 gelas? Apakah kamu akan tetap menggunakan campuran itu? Atau mungkin ada proporsi yang kurangnya atau tidak? Nah, itu bisa mereka eksplorasi nantinya. Jadi, nanti bisa Bapak Ibu kembangkan urutan aktivitas apa yang bisa dilakukan oleh siswa untuk aktivitas lemonade. Aktivitas ini bisa Bapak Ibu berikan untuk level atas ya, tentu yang sudah mempelajari konsep pecahan dan perbandingan. Nah, seperti itu. Nah, ini salah satu aktivitas Bapak Ibu ya, project yang bisa dilakukan oleh siswa di rumah. Dan bahannya saya rasa tidak sulit untuk dicari oleh siswa ya. Boleh menggunakan mungkin tetesan warna makanan juga boleh. Jadi nanti tinggal bagaimana Bapak Ibu meramu aktivitasnya. Ada yang ingin bertanya? Baik, tidak ada. Oke, saya lanjutkan. Saya masih punya beberapa aktivitas lagi. Nah, aktivitas yang berikutnya yang contoh proyek lainnya yang bisa Bapak Ibu berikan, itu proyeknya tentang cupcakes project. Saya sebutnya sebagai cupcakes project. Jadi ini bisa disesuaikan untuk level mana saja ya.
nanti tinggal menyesuaikan tingkat aktivitasnya. Nah, di aktivitas ini kira-kira enaknya diapakan nih proyek ini, Bapak Ibu? Nah, baik. Oke, nah saya memikirkan untuk proyek ini adalah siswa membuat cupcake-nya, kemudian nanti memasarkannya. Memasarkannya itu dalam arti mereka bisa memasarkannya online atau mungkin menjual ke orang di rumah mungkin, atau mungkin menjual ke tetangga-tetangga sekitar mungkin. Nah, kita seperti itu. Jadi mereka memulai dari membuat kuenya dulu. Jadi proyeknya adalah kita minta mereka untuk kamu buat contohnya cupcakes ya. Jadi kamu akan membuat cupcakes. Nah, kemudian nanti kamu akan mungkin dipasarkan atau mungkin dibagikan kepada siswa. Misalkan ini membagikan ke orang-orang sekitarnya. Kemudian, nah apa yang dilakukan oleh siswa? Nah, di aktivitas ini karena kita mulainya dari mereka membuat cupcakes-nya. Jadi di tahap ini adalah mereka akan menentukan dulu uang yang saya miliki itu berapa ya. Misalkan mereka akan menentukan modalnya dulu. Nah, modal yang saya miliki itu berapa? Kemudian untuk membuat cupcake itu apa saja sih yang saya butuhkan? Nah, seperti itu. Misalkan dengan modal sekian, dengan modal misalkan 50.000, saya bisa membuat cupcake berapa banyak ya? Untuk 50.000 itu saya bisa membeli bahan-bahannya apa saja yang cukup untuk bahannya itu. Setelah bahannya ada, dengan bahan segini kira-kira saya bisa membuat cupcake-nya berapa ya banyaknya. Dan kemudian mereka juga bisa menentukan nanti ukuran cupcake saya itu mau sebesar apa ya ukurannya. Misalkan seperti itu. Kemudian mereka bisa mempertimbangkan hal yang lain juga. Kayak misalkan mereka ingin menjual cupcake-nya, ya, misalkan mereka ingin menjual cupcake-nya dengan modal segitu supaya mereka untung, berarti mereka harus menjual cupcake-nya dengan harga berapa. Misalkan, oh saya mau nih, kalau modal saya 50.000, saya mau untungnya saya 10.000, misalkan. Kemudian, supaya saya dapat untung 10.000 ini, kira-kira satu cupcake saya bisa saya jual dengan harga berapa. Nah, itu eksplorasi yang di proyek ini yang harapannya bisa dilakukan oleh siswa. Jadi siswa betul-betul menentukan sendiri dia mau membuat apa, modal dia berapa, kemudian membuat cupcake-nya bagaimana, kemudian nanti memasarkannya atau mungkin nanti sharingnya ke orang-orang itu seperti apa. Nah, itu boleh sekali Bapak Ibu dilakukan di rumah. Ini serta kan menjadi aktivitas yang proyek yang menarik buat di rumah. Karena tentu bisa dilakukan dengan orang tua juga, gitu, bawah bimbingan orang tua. Jadi di sini Bapak Ibu bebas untuk menentukan aspek apa saja yang ingin dieksplorasi oleh siswa. Nah, ini juga terkait dengan kemampuan komputasi siswa ya. Gitu. Jadi bagaimana mereka bisa memecahkan masalah yang Bapak Ibu berikan. Nah, seperti itu. Nah, kemudian nanti setelah proyek ini selesai, kemudian nanti mereka bisa melaporkan hasilnya. Jadi mereka bisa mungkin menceritakan yang saya lakukan, saya buat cupcake-nya seperti ini, mungkin dengan topping apalah, ya. Kemudian mereka akan menceritakan modal mereka berapa, kemudian untuk membeli ini berapa uang yang mereka keluarkan, membeli bahan ini berapa uang yang harus mereka keluarkan, kemudian proses pembuatannya seperti apa dan apa yang kamu lakukan selanjutnya seperti itu. Boleh juga mereka tuangkan dalam gambar, dalam poster dan sebagainya. Jadi aktivitas proyek ini cukup kompleks menurut saya untuk bisa dilakukan oleh siswa nanti di rumah. Nggak cuma matematika malah kita dapat. Jadi pembelajaran lain pun juga dapat aktivitas ini. Jadi banyak hal yang bisa dieksplorasi di proyek. Nanti kalau ada Bapak Ibu yang ingin bertanya, nanti boleh langsung raise hand aja. Nanti mungkin bisa diarahkan sama Mbak Muti kalau ada pertanyaan ya, Mbak Muti ya. Ya, baik. Sebelumnya mohon maaf, Bapak Muhyiddin, boleh diaktifkan videonya, Bapak? Oke. Ibu Nunu. Ibu Nunu Alisa. Ibu Nunu Alisa, boleh diaktifkan videonya, Ibu? Oke, terima kasih Bapak Muhyiddin. Terima kasih banyak.
Ibu Nunu Alisa, mohon maaf, sudah saya sampaikan di awal bahwa Bapak Ibu harus mengaktifkan video selama sesi ini dari awal sampai akhir ya Bapak Ibu. Ya, terima kasih banyak. Ada yang mau bertanya? Seperti yang tadi yang disampaikan Mbak Umi. Oke, mungkin belum ada ya. Kalau gitu saya lanjutkan. Ya, mohon diaktifkan Bu Rika. Ada yang mau bertanya? Oke, saya lanjutkan saja dulu ya. Pak Antonius dari tadi raise hand, apakah mau bertanya beliau? Oh iya, Pak Antonius silahkan. Mohon maaf saya tidak melihat. Pak Antonius silahkan. Selamat pagi, Bapak Ibu. Selamat pagi. Saya dari SD Negeri Boyolali, Kabupaten Barat Daya, Ibu. Wah, oke Bapak. Selamat datang. Ya, mohon maaf ini kendala sinyal baru bisa gabung. Silakan. Langsung saja Bu ya dengan saya. Ini permasalahan pemecahan matematika. Jadi pada waktu itu kami membuat soal, terus kami diperbanyak soalnya sekitar 28. Nah setelah itu siswa mengerjakannya, terus di kemudian hari kami didampingi oleh guru dari Sumba. Maaf saya juga pendatang Bu. Pendatang dari Jawa gitu, ditugaskan di Sumba. Jadi kami itu berkomunikasi dengan orang tua dengan siswa itu dengan dengan bahasa Sumba ya. Jadi saya membawa guru dari guru lokal dan dia teman-teman di mengasih komunikasi dengan orang tua dengan siswa dengan bahasa Sumba. Nah, terus percakapannya itu menarik sekali karena harus saya semacam kayak guide gitu tentang mengajarkan tentang tadi reading dan luas datar di pelajaran 6 gitu. Jadi kami harus ekstra sekali kalau saya melihat materi dari ini Simeo ini untuk siswa saya agak kewalahan sekali Bu ya, karena sistematis. Jadi kami mengajarkan itu pelan-pelan sekali, apalagi dengan keadaan kami di daerah terpencil gitu. Nah, untuk harapan saya semoga Simeo ini dapat merambah ke daerah terpencil karena produknya ini bagus sih, tapi agak pelan-pelan gitu. Iya. Ya. Baik. Itu dengan caranya dengan ini Bu, mengajarkan dengan tutor sebaya. Oke, ya. Nah, terima kasih Bu. Ya. Terima kasih Pak Anton. Ya, ya itu tadi ya yang seperti yang saya bilang bahwa ya tiap Bapak Ibu guru pasti punya tantangan masing-masing ketika mengajarkan matematika ya. Kondisi siswa kita berbeda, jadi mau tidak mau memang kita mencoba untuk memodifikasi pembelajaran itu sebisa mungkin untuk bisa dipahami oleh siswa kita seperti itu. Sebenarnya kalau kita sendiri juga kita sudah pernah ada pelatihan juga di Sibatur ya Bapak, jadi tapi mungkin untuk diskusi ke depannya saya sangat membuka kesempatan sekali untuk Bapak bisa berdiskusi dengan kami dan tim kalau memang ada kesulitan ingin mengajarkan topik apa itu nanti bisa lewat saya atau bisa lewat spesialis-spesialis yang lain untuk mendiskusikan. Kalau saya mau ngajar ini bagusnya seperti apa ya untuk siswa saya. Terima kasih ya Pak. Baik, saya boleh lanjutkan ya Bapak Ibu. Baik, proyek yang lain yang bisa Bapak Ibu lakukan di rumah bersama mahasiswa itu adalah ada yang saya sebut sebagai ekobrik. Jadi ini adalah proses mendaur ulang sampah plastik ya. Nah di aktivitas ini, ini juga sangat terkait dengan lingkungan, tapi eksplorasi matematikanya juga tetap bisa kita berikan dari aktivitas ini. Nah di ekobrik
ini jadi nanti siswa mengumpulkan sampah-sampah plastik yang ada di sekitar mereka, tapi tentu kita harus tetap menjaga kebersihan sampah tersebut ya. Jadi sampah plastik itu nanti mereka akan bersihkan, kemudian nanti mereka akan masukkan ke dalam botol-botol plastik ini. Nah, nanti ketika sudah jadi produknya ini, nah mereka bisa membuat berbagai produk yang lain lagi gitu, dengan ekobrik yang sudah mereka buat ini. Nah, misalkan contoh yang digambar itu ada yang membuat meja, kemudian bisa dibuat banyak sekali yang bisa dibuat. Nanti bisa Bapak Ibu googling untuk aktivitas ini. Nah, ini salah satu proyek yang bisa Bapak Ibu berikan juga kepada siswa. Kemudian nah nanti juga bisa mereka aktivitas ini sebenarnya cukup panjang ya, untuk proyek ini cukup panjang bisa mereka lakukan, bahkan bisa dalam 1 tahun itu mereka bisa lakukan. Jadi sekalian kita mengkampanyekan bebas plastik ya, bisa di sekolah, bisa di rumah mereka gitu. Jadi ada sampah plastik, mereka bersihkan, mereka keringkan, kemudian mereka kumpulkan. Nah, eksplorasi matematikanya di mana? Matematikanya itu ada di bentuk, kemudian ada di berat juga, karena ketika mereka mengisi botol plastik ini dengan plastik, itu tidak hanya sekedar mengisi saja Bapak Ibu, tapi dia harus diisi penuh dengan berat tertentu, sampai mencapai berat tertentu. Jadi misalkan botol 600 ml, itu mereka harus isi sampai beratnya mencapai 200 gram, misalkan seperti itu. Nah, nanti botol-botol ini akan mereka buat menjadi bentuk-bentuk yang lain lagi. Nah, itu kan juga eksplorasi matematika juga. Jadi proyek ini bisa dilakukan cukup panjang gitu, dilakukan oleh siswa. Nah, kemudian mungkin saya mau memperkenalkan satu website yang cukup menarik ya. Jadi ada yang namanya Enrich. Mungkin sudah ada dari Bapak Ibu yang ada di sini pernah mengakses Enrich. Jadi Enrich ini adalah salah satu website yang cukup terkenal ya sebenarnya, bahkan banyak sekali aktivitas-aktivitas menarik yang bisa kita eksplorasi di Enrich. Dan menariknya si Enrich ini, jadi dia punya update baru untuk proyek-proyek matematika yang bisa dilakukan selama masa pandemi coronavirus ini. Jadi mereka menyediakan aktivitas-aktivitas. Jadi mulai dari levelnya TK sampai levelnya SMA. Jadi banyak sekali aktivitas yang proyek-proyek yang bisa disediakan di sini. Jadi proyeknya itu ada yang hanya mungkin berupa problem solving, tapi ada juga yang proyek-proyeknya itu bisa dilakukan lebih dari sekedar mengeksplorasi mengerjakan soal-soal problem solving. Nanti bisa Bapak Ibu mengunjungi enrich.maths.org, di bawah saya sudah kasih linknya. Tampilan linknya seperti ini, tampilan websitenya seperti ini. Jadi nanti bisa masuk ke yang primary pupils, yang bagian tengah berwarna merah ini. Nanti Bapak Ibu bisa masuk ke situ. Kemudian di dalamnya itu banyak sekali Bapak Ibu aktivitas yang bisa Bapak Ibu eksplorasi. Nah, di sini mereka punya satu bagian tertentu untuk yang coronavirus update. Jadi mereka menyediakan aktivitas-aktivitas atau proyek-proyek matematika yang bisa membantu siswa selama masa pandemi, bisa belajar di rumah. Jadi dia membaginya berdasarkan umur. Jadi ada activities for ages. Jadi aktivitas untuk umur 3 tahun sampai 5 tahun, kemudian ada yang untuk 7 sampai 11 tahun, ada yang 5 sampai 7 tahun gitu. Jadi 11 sampai 14 tahun. Nah, ini mereka membedakan aktivitasnya seperti itu. Jadi ini sangat memudahkan nanti Bapak Ibu ketika mau mencari aktivitas sesuai dengan jenjang yang Bapak Ibu ajarkan. Kita lihat beberapa contoh proyek yang ada di Enrich ya Bapak Ibu. Saya di sini sudah merangkum beberapa proyek yang ada di Enrich. Mbak Muti, kita sampai jam berapa? Sampai pukul 9.30. Mohon maaf sebentar, saya nyerah ya Mbak Umi. Saya mohon Bapak Ibu untuk mengaktifkan video Ibu Nunu Alisa, Ibu Rika Nuronisa, Ibu Bapak Asep Hidayat, Bapak Asep Hidayat, Ibu Rika. Ya, Ibu Nunu Alisa, saya mohon untuk mengaktifkan videonya. Ya, silakan Mbak Umi.
untuk melanjutkan? Pak Asep udah aktif, Pak Asep. Oke, Pak Asep. Oke, baik, saya lanjutkan ya. Salah satu aktivitas yang ada di Enrich, ini salah satunya proyek untuk kelas 1 sampai kelas 2. Ini bisa kita berikan di kelas 1 sampai kelas 2, namanya Sorting the Street. Nah, di proyek ini itu ditampilkan ada 9 macam rumah yang berbeda. Jadi nanti bisa diminta anak-anak, coba kamu perhatikan rumah-rumah ini. Apakah rumah-rumah ini sama? Beda, Bu, ternyata beda. Mungkin misalkan seperti itu ya, interaksi yang terjadi dengan siswa. Nah, sekarang di sini kita akan meminta siswa untuk mengelompokkan rumah-rumah tersebut berdasarkan kriteria tertentu yang mereka tentukan. Jadi di sini terkait dengan pengelompokan. Nah, siswa di kelas 1 dan kelas 2 itu kan mereka sudah belajar tentang berbagai bentuk ya, berbagai bentuk. Jadi aktivitas ini bisa membantu mereka untuk memperkaya pemahaman itu. Nah, di sini ada 9 macam rumah. Rumah ini nanti bisa mungkin filenya kita berikan ke siswa, kemudian mereka print di rumah, atau mungkin Bapak Ibu tinggal fotokan saja, kemudian kirim ke grup, atau kalau misalkan Bapak Ibu memiliki siswa, Bapak Ibu yang sediakan lembar rumahnya ini, kemudian nanti siswa yang mensortir berdasarkan kriteria yang mereka tentukan. Nah, kira-kira kalau dari rumah-rumah ini kita bisa mengelompokkannya berdasarkan apa? Nah, ternyata ada banyak sekali cara untuk mengelompokkannya ya. Dan nanti di sini kita akan minta siswa untuk menjelaskan kira-kira kamu untuk mengelompokkannya itu kamu menggunakan berapa cara, ada berapa macam pengelompokan yang kamu bisa temukan. Nah, di sini mereka kan bisa mengelompokkannya berdasarkan apa kira-kira Bapak Ibu? Warna atap bisa. Di sini ada 2 macam warna atap misalkan ya. Kemudian berdasarkan bentuknya atau ukurannya, ada rumah yang rendah, ada rumah yang lebih tinggi. Nah, itu mereka juga bisa mengelompokkan seperti itu. Kemudian mungkin dari apa kira-kira jumlah jendela misalkan. Nah, jumlah jendelanya kan berbeda-beda ya. Jadi kita akan bisa mereka untuk mensortir berdasarkan kriteria yang mereka temukan. Oh, saya mau kelompokkan berdasarkan warna pintu misalkan. Oh, ada yang warnanya hijau, ada yang warnanya biru muda, ada yang warna. Nah, kemudian nanti mereka bisa mengirimkan gambarnya, mereka bisa diskusikannya dengan Bapak Ibu. Nanti baik di grup WhatsApp ataupun nanti dengan kalau bertemu langsung ya tinggal diskusikan langsung gitu. Jadi proyeknya sederhana saja untuk kelas 1 dan kelas 2 ini ya, sangat sederhana. Gitu. Tapi setidaknya ini mereka bisa mengeksplorasi sesuatu. Aktivitas ini eksplorasi tentang bentuk, itu juga menarik untuk siswa. Seperti itu. Kemudian saya lanjutkan ke, nah ini contoh cara siswa untuk mengelompokkan. Jadi beberapa cara yang dilakukan oleh siswa untuk mengelompokkan. Jadi ada yang berdasarkan banyak jendelanya, kemudian nanti tinggal kita tanyakan dalam pengelompokan itu ada berapa rumah misalkan yang misalkan jendelanya 5, yang misalkan jendelanya ada 3, itu ada berapa rumah. Bisa kita tambahi eksplorasi itu juga. Kemudian ada contoh aktivitas atau proyek lagi yang di Enrich yang menurut saya menarik. Jadi proyek ini adalah tentang wallpaper ya. Jadi ada wallpaper, ini ada potongan-potongan wallpaper. Kemudian nanti di proyek ini kita meminta siswa untuk mengurutkan potongan-potongan wallpaper ini dari besar ke kecil. Nah, bagaimana kira-kira kamu untuk mengurutkan wallpaper ini? Bisa dengan kita memberikan ini langsung ke siswa ya, foto, atau bisa nanti siswa print kemudian membandingkan. Bagaimana kamu mengurutkannya dan cara kamu membandingkan untuk tahu yang besar yang mana, yang kecil yang mana itu seperti apa. Nah, proyeknya seperti itu. Atau juga bisa juga misalkan mereka kita minta membuat beberapa potongan wallpaper. Jadi wallpaper atau mungkin kertas kado yang punya pola tertentu. Kan kalau di kertas kado itu biasanya ada pola-pola yang biasanya polanya sama ya. Polanya sama. Nah, kalau kayak gitu kamu coba mengambil beberapa potongan yang tidak beraturan, yang berbeda-beda, lalu coba kamu urutkan
besar ke kecil. Nah, di sini kita bisa tanyakan ke siswa, gimana sih kamu mengurutkannya berdasarkan apa? Mungkin nanti ada siswa yang cara dia membandingkan adalah mungkin dia potong, dia gunting-gunting, lalu dia tumpuk. Yang ini dengan ini ternyata besar yang ini. Nah, untuk tahu besar dan kecilnya itu kan di sini terkait dengan luas ya, luas dan ternyata dot-dot ini tuh atau pola yang ada di dalam dalam tiap wallpaper ini, potongan wallpaper ini, itu nanti juga bisa digunakan oleh siswa untuk menentukan yang luas yang mana dengan melihat bagian-bagian bintang ataupun titik itu ada berapa banyak di dalamnya. Nah, ini juga terkait dengan konsep luas. Jadi project ini juga bisa kita berikan kepada siswa. Nanti di sini siswa mengirimkan jawabannya ke Bapak Guru, kemudian nanti bisa didiskusikan bersama-sama. Mungkin kalau Bapak Ibu butuh konfirmasi jawaban dari siswa, strateginya mungkin agak membingungkan, nanti bisa didiskusikan lebih lanjut. Nah, ini salah satu contoh cara yang dilakukan oleh siswa untuk menentukan luasnya. Jadi dia menghitung ada berapa banyak pola yang ada di dalam tiap bangunnya tersebut. Ini salah satu contohnya. Baik, untuk proyek yang berikutnya, ini juga salah satu proyek yang bisa kita berikan kepada siswa. Ini juga masih proyek yang ada di Enrich. Jadi namanya di sini adalah Totality of View. Jadi di sini kita siapkan sebuah lingkaran seperti ini yang berisi banyak bilangan. Kemudian nanti di sini kita bisa melibatkan orang tua Bapak Ibu. Jadi proyeknya ini berupa games atau challenge. Jadi anak-anak dan orang tua bisa dengan orang tua atau mungkin kalau ada siswa yang berdekatan mereka bisa bermain bersama-sama. Jadi di sini nanti mereka menentukan suatu bilangan tertentu. Misalkan bilangannya 20. Kemudian nanti mereka akan bergerak dari satu angka ke angka yang lainnya. Jadi misalkan dari angka 3 mereka startnya. Dari angka 3 mereka akan ke angka yang mana lagi, kemana lagi, sampai mereka mendapatkan 20. Jadi permainannya seperti itu. Jadi proyeknya seperti itu. Jadi, tapi mereka tidak boleh melangkahi, misalkan dari 3 kemudian ke 1 tidak boleh, karena lintasannya sudah ada. Nah, ini adalah lintasannya. Nah, jadi dari sini mereka harus mengikuti lintasan ini sampai nanti mereka mendapatkan angka yang awal yang kita berikan tadi. Seperti itu. Nah, kemudian ya ini bisa kita berikan untuk grade 1 sampai grade 2. Kemudian ini terkait juga dengan topik penjumlahan ya, penjumlahan bilangan. Atau boleh juga pengurangan bilangan malah. Jadi bisa penjumlahan, bisa pengurangan, atau mungkin nanti dengan perkalian pun juga bisa kita kembangkan. Pembagian pun juga bisa kita kembangkan. Kemudian proyek ini juga bisa kita tambahkan dengan aktivitas di mana siswa membuat sendiri boardnya ini. Jadi siswa membuat sendiri si lintasan bilangannya ini. Jadi setelah bermain kita lanjutkan dengan coba kamu bikin punya kamu sendiri, board kamu sendiri. Jadi mereka punya proyek itu, kemudian nanti bisa di-share ke siswa yang lainnya. Jadi mungkin di grup WhatsApp-nya nanti saya sudah bikin nih punya saya, ada yang mau coba bermain nggak dengan ini? Nah, bisa kita kembangkan sampai itu. Jadi tidak hanya siswa bermain untuk menentukan hasil penjumlahan, hasil pengurangan, tapi mereka juga akan memikirkan bagaimana mereka akan membuat board seperti itu Bapak Ibu. Jadi cukup kaya proyek ini menurut saya karena tidak hanya siswa bermain, tetapi juga kita bisa libatkan mereka untuk membuat sendiri boardnya sekreativitas mereka. Bisa dikembangkan dengan seperti apapun nanti proyeknya. Mungkin tidak bentuknya lingkaran seperti ini, tapi bentuknya yang lain lagi, nah bisa juga seperti itu proyek ada siswa. Ini juga salah satu aktivitas, tapi saya ingin saja. Jadi ini sebenarnya lebih ke kayak challenge ya untuk proyeknya. Jadi mereka akan menentukan kira-kira setiap bentuk itu mewakili angka berapa saja. Dari bilangan 1 sampai 12 itu akan mewakili angka berapa saja. Kemudian nanti di akhir mereka akan menentukan, oh
si persegi itu bilangan berapa, misalkan bilangan 1, kemudian setengah lingkaran itu 2, dan seterusnya. Seperti itu. Nah, bisa juga Bapak Ibu menyediakan aktivitas dalam bentuk mathematics and art project. Jadi kita mengaitkan matematika dengan seni ya, matematika dengan seni. Kalau ada yang pernah ikut diklatnya SIPIM tentang Joyful Mathematics, itu salah satu topiknya adalah Mathematics and Art. Dan ini juga bisa menjadi satu project untuk siswa kita lakukan di rumah. Jadi membuat suatu karya seni, tapi di dalamnya ada matematikanya. Jadi tidak hanya sekadar membuat karya seni, tapi ada nilai matematika juga, ada eksplorasi matematika lagi yang bisa kita berikan. Seperti itu. Nah, saya kasih contoh satu aktivitas yang menarik. Nah, kira-kira ini aktivitasnya apa, Bapak Ibu? Nah, di sini saya mau membuat taplak meja ceritanya. Jadi nanti boleh dalam bentuk taplak meja atau boleh menggunakan potongan-potongan kertas persegi, kemudian nanti ditempel, itu juga boleh, atau boleh menggunakan sticky note yang berbentuk persegi juga boleh. Kemudian nanti mereka menempelkan di mana. Nah, matematikanya di mana, Bapak Ibu? Matematikanya saya ambil konsep pencerminan. Pencerminan itu diajar di kelas berapa ya? Kalau saya tidak salah di kelas 3 ya. Kelas 4, 5, 6 ya. Yang penting mereka sudah mempelajari konsep itu. Nanti mereka sudah mempelajari. Nah, di sini misalkan saya mau membuat suatu kita bisa katakan taplak meja atau mungkin karya seni yang lainnya, tapi di dalamnya saya mau masukkan konsep pencerminan. Nah, contoh proyeknya seperti ini. Jadi nanti siswa akan menyediakan berbagai macam kertas berwarna, atau mungkin nanti satu kertas putih, tapi mereka akan mewarnai setiap kotaknya, itu juga boleh, tergantung apa yang dimiliki oleh siswa ya Bapak Ibu. Nah, di sini nanti mereka akan membuat sebuah taplak meja, ukurannya adalah 5 kali 5 persegi satuan. Oke, jadi panjangnya jadi panjang sisinya adalah 5 persegi satuan. Nah, persegi satuannya ini itu punya warna yang berbeda. Nah, di mana konsep matematikanya? Matematikanya nanti masuk pada ketika mereka mau menyusun si potongan-potongan persegi ini atau mau merangkai tablecloths-nya ini seperti itu. Nah, misalkan kita minta untuk proyek yang pertama, kita minta mereka untuk memilih membuat sebuah taplak meja dengan ketentuan penempatan si persegi kecilnya itu, hasil akhirnya nanti itu berbentuk persegi yang memiliki satu sumbu simetri. Nah, kalau satu sumbu simetri saja berarti artinya apa? Berarti boleh diagonal, boleh vertikal, boleh horizontal, boleh. Yang penting nanti syaratnya adalah ketika sudah disusun taplak mejanya, kalau perseginya sendiri kan dia punya beberapa sumbu simetri kan ya. Nah, sekarang kalau cuma punya satu sumbu simetri, gimana saya harus menyusun ini potongan-potongan kecil ini? Nah, misalkan ada di gambar, kira-kira ada di gambar berapa Bapak Ibu? Nah, ada di gambar yang pertama, yang ini. Nah, kalau Bapak Ibu perhatikan, nah ini kan cuma satu sumbu simetri, ya enggak? Kalau saya potong, kalau saya lipat di sini, atau saya taruh sumbu simetrinya di sini, apakah ini cuma satu sumbu simetri? Nah, ini satu sumbu simetri. Kalau saya bikin sumbu simetri di sini kan tidak jadi sumbu simetri ya, karena yang ini nanti pencerminannya dengan ini berbeda, ya enggak? Kalau saya lipat, ini dengan ini bukan cerminannya. Nah, kalau diagonal, apakah kalau diagonal berlaku? Nah, tidak berlaku karena, nah bisa Bapak Ibu lihat, yang ini dengan yang ini bukan cerminannya. Nah, dan seterusnya. Jadi, ini contoh yang hanya memiliki satu sumbu simetri saja. Seperti itu. Nah, kita coba lihat lagi. Nah, misalkan yang memiliki 4 simetri putar. Nah, gimana kalau kamu mau menentukan 4 sumbu simetri, maaf, 4 sumbu simetri. Nah, kalau untuk 4 sumbu simetri, apa yang bisa kamu lakukan? Susunannya harus seperti apa? Nah, jadi kita tantang siswa untuk membuat sesuatu yang memiliki 4 sumbu simetri.
bersifat sumbu simetri. Dan simetri putar ya Bapak Ibu, maaf. Nah, contohnya di gambar yang kedua ini. Gitu. Secara diagonal bisa tidak? Oh, secara diagonal tidak bisa. Oh, berarti dia ada di yang, oh maaf, yang ini ya. Ini secara diagonal dia oke, sumbu simetrinya. Kalau kita buat sumbu simetri di sini, kita juga dapat. Kalau buat di sini dapat atau tidak? Oh, tidak dapat ternyata. Coba kita cek ada di mana. Oh, sepertinya yang ini. Ya, yang ini ya, yang memiliki 4 suku simetri. Kemudian bagaimana untuk yang memiliki 2 suku simetri dan seterusnya. Jadi itu bisa kita jadikan sebuah proyek untuk siswa. Nah, di sini kan mereka belajar pencerminan, plus juga belajar tentang bentuk, plus juga untuk belajar tentang seni. Jadi mereka bisa menentukan warnanya apa saja. Hasilnya nanti mereka bisa tempelkan, gitu. Mereka nanti bisa menempelkan di mana, mungkin bisa buat sebuah galeri, atau mungkin nanti Bapak Ibu kumpulkan gambar yang dikirimkan oleh siswa, kemudian dikompil jadi satu, kemudian jadilah sebuah karya seni yang bernilai matematika di dalam, seperti itu. Oke, kemudian ada lagi dengan bagaimana kita menggunakan teknologi. Nah, di sini teknologi project, kalau kita menggunakan memfasilitasi teknologi, menggunakan fasilitas teknologi, misalkan untuk mengajarkan sesuatu, itu mungkin sudah biasa kita gunakan. Tapi bagaimana sekarang siswa bermain dengan teknologinya, jadi menciptakan sesuatu. Jadi ada proyek yang dilakukan dengan menggunakan suatu teknologi tertentu. Nah, di sini salah satunya adalah misalkan mereka mengerjakan proyek di Scratch. Jadi misalkan mereka membuat suatu permainan, membuat suatu game dengan menggunakan Scratch. Tapi tentu syaratnya di sini adalah mereka sudah menguasai Scratch terlebih dahulu. Ini salah satu contoh saja Bapak Ibu. Kalau misalkan kita ingin memanfaatkan teknologi. Kemudian, nah untuk STEM activities, banyak sekali Bapak Ibu untuk aktivitas STEM yang bisa Bapak Ibu berikan kepada siswa yang bisa dilakukan. Mungkin salah satunya yang bisa kita lakukan adalah misalkan membuat stiker dari kertas. Jadi mereka bisa menggunakan bahan-bahan yang ada di rumah, kertas kardus atau kertas yang lebih tebal, kemudian membuat berbagai macam bentuk seperti ini, kemudian nanti menguji cobakan. Jadi bentuknya bentuk bangun ruang ya. Jadi ada bentuk bangun ruang, kemudian stikernya nanti, si HP-nya nanti ditaruh di tabung penghubung antara dua bangun ruang tersebut, kemudian dicobakan. Mereka akan mencoba berbagai macam bangun ruang, membuatnya dengan ukuran yang hampir sama ya. Kemudian nanti mereka uji kira-kira yang mana yang menghasilkan suara yang paling besar, kira-kira bentuknya apa. Nah, itu nanti bisa didiskusikan lebih lanjut di forum online atau misalkan di grup WhatsApp. Kemudian juga bisa menggunakan misalkan aktivitasnya saya sebutnya sebagai paper flyers atau pesawat-pesawatan. Jadi bentuk pesawatnya sudah berbeda dari biasanya. Nah, ini sempat kami lakukan juga. Jadi mereka membuat bentuk pesawat yang berbeda, modelnya seperti ini. Jadi ada dua buah kertas yang dilengkung menjadi sebuah lingkaran, terus ditempel di sebuah sedotan. Kemudian nanti mereka akan terbangkan. Eksplorasi matematikanya mana? Eksplorasi matematikanya nanti di sini adalah mereka akan menentukan kira-kira, jadi mereka akan membuat dulu berbagai macam bentuk. Jadi ada yang ukurannya besar, kecil, mungkin mereka akan menggunakan perbandingan. Misalkan yang besar dan kecil itu ukurannya setengah dari yang besar, ukurannya 2 kali lebih besar daripada yang kecil. Ya, kelilingnya bisa atau diameternya juga bisa. Nah, kemudian nanti mereka akan coba dengan menerbangkan. Yang mana kira-kira yang akan terbang lebih jauh. Nah, nanti mungkin dari proyek ini mereka bisa mengirimkan foto kepada Bapak guru, kemudian juga bisa mengirimkan videonya, dan misalkan hasilnya sudah bersama. Mbak Umi, ini waktunya sepertinya sudah. Hingga ke satu slide lagi, Mbak Muti. Oke. Ya. Nah, itu mungkin beberapa contoh proyek matematika yang bisa Bapak Ibu lakukan selama di rumah ya dengan siswa. Jadi harapan kita adalah siswa tidak hanya menerima konsep, kemudian penjelasan konsep, menerima soal-soal, tetapi kita tambahkan juga dengan eksplorasi lagi Bapak Ibu. Kalau kita berikan kepada siswa sesuai dengan kondisi, sesuai dengan kapasitas yang Bapak Ibu dan juga siswa miliki. Nah,
Jadi untuk menyusun proyek itu tentu sesuaikan, bisa Bapak Ibu sesuaikan dengan jenjangnya, sesuaikan dengan materi dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Kemudian, nah saya ulangi lagi bahwa eksplorasi dan investigasi itu penting. Jadi tambahkan aktivitas itu untuk proses pembelajaran siswa selama di rumah. Jadi diskusi kita tidak hanya konsep matematikanya saja, tapi dari aktivitas tersebut lagi kita bisa hubungkan ke konsep matematikanya. Jadi membuat diskusi dengan siswa itu lebih kaya lagi. Nah, kemudian kita bisa menggunakan bahan penunjang yang mudah diperoleh dan ada di sekitar siswa. Jadi kalau ada aktivitas yang ternyata sulit dilakukan, tapi Bapak Ibu ingin lakukan, silahkan dimodifikasi, silahkan dengan kreativitas Bapak Ibu tambahkan eksplorasi kepada siswa kita. Jadi supaya pembelajaran matematikanya itu walaupun di rumah tetap bisa bermakna untuk siswa kita. Kemudian, untuk durasi waktunya itu silahkan sesuaikan dengan proyek yang diberikan. Misalkan untuk STEM mungkin durasinya sedikit panjang, 3-2 hari. Kemudian mungkin minggu ini kita kasih proyek, minggu depan akan kita diskusikan seperti itu. Jadi kita selang-seling. Ada waktunya kita beri konsep, menjelaskan konsep, ada waktunya kita kasih latihan soal, kemudian ada lagi waktunya kita kasih proyek matematikanya. Jadi tidak hanya soal, penjelasan, kita tambahin lagi dengan eksplorasi. Jadi ada proyek matematika lagi. Jadi harapannya adalah siswa menunggu-nunggu proyeknya apa lagi ya, yang akan mereka kerjakan di rumah. Dan untuk penilaiannya nanti juga silakan sesuaikan dengan proyek yang Bapak Ibu berikan. Setidaknya nanti di sini aktivitasnya tetap mengukur 3 ranah tadi ya, yaitu afektif, motor, bisa, kemudian juga tentu kognitifnya. Dan tentu kalau bisa kita libatkan orang tua untuk melakukan aktivitas ini. Jadi orang tua itu adalah penghubung antara Bapak Ibu guru dengan siswanya, sehingga nanti diskusinya akan jauh lebih meaningful atau lebih bermakna. Baik, mungkin itu saja Bapak Ibu dari saya tentang proyek matematika yang bisa Bapak Ibu lakukan di rumah bersama siswa. Nanti silakan Bapak Ibu sesuaikan dengan apa yang Bapak Ibu dan siswa Bapak Ibu di rumah untuk menunjang pembelajaran matematika. Terima kasih. Mungkin kalau ada pertanyaan atau silakan saya balikan ke Bapak. Terima kasih Mbak Umi.